Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya mahasiswa stisipel Raja Haji Tanjung Pinang, yang dimana saya eh, dari jurusan sosiologi semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang sosiologi politik, yaitu yang dimana ujian akhir semester, yang dimana ujian tugas video ini saya buat untuk tugas pengganti saya karena saya ada kegiatan di luar Kepri. Baik, pertama, apa itu pengertian sosiologi politik? Jadi, pengertian sosiologi politik merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan timbal balik antara masyarakat dengan politik, terutama mengenai bagaimana kekuasaan dibentuk, dijalankan, dipertahankan, serta dipengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Sosiologi politik tidak hanya mempelajari lembaga-lembaga politik seperti pemerintahan maupun partai politik, parlemen, organisasi politik lainnya, tetapi juga mengkaji perilaku politik individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan sosiologis, sosiologi politik berusaha memahami bagaimana faktor-faktor sosial seperti status sosial, pendidikan agama, budaya, ekonomi, etnis, dan struktur kelas mempengaruhi proses politik termasuk partisipasi politik, pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, konflik, hingga perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi politik melihat bahwa politik bukan sekedar aktivitas negara atau elit pemerintahan, melainkan sebuah proses sosial yang selalu berkepentingan kelompok, distribusi sumber daya, serta dinamika kekuasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi politik menjadi disiplin ilmu yang sangat telaten untuk memahami bagaimana sistem politik dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat mampu membentuk arah kebijakan politik melalui berbagai bentuk partisipasi, kontrol sosial, dan gerakan sosial. Jadi, menurut Robert Adele, sosiologi politik mempelajari distribusi kekuasaan di dalam masyarakat serta bagaimana berbagai kelompok berkompetisi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan menjelaskan bahwa dalam masyarakat demokratis, kelompok tertentu itu memiliki hak untuk memegang kekuasaan dan bagaimana dia akan menyalurkan kekuasaan itu ke masyarakat. Jadi terus ada yang kedua tokoh, yaitu bernama Maurice Dever, yaitu dia bilang sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur sosial dan struktur politik dalam suatu masyarakat. Ia menekankan bahwa sistem politik tidak pernah berdiri sendiri karena dipengaruhi oleh sosial politik, yang dimana bahwasanya tuh masyarakat tuh tidak akan hidup kalau tidak ada individu, dan individu pun tidak akan hidup apabila tidak ada kelompok atau masyarakat. Lalu orang-orang bertanya, apa sih pentingnya sosiologi itu di masyarakat? Nah, pentingnya sosiologi di masyarakat itu, sosiologi politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena ilmu ini membantu menjelaskan hubungan yang erat antara struktur sosial dan sistem politik. Yang saya bilang tadi, yang berlaku dalam suatu negara gitu. Melalui sosiologi politik, masyarakat dapat memahami bahwa setiap kebijakan publik atau kebijakan pemerintah itu tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan negara, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, agama, stratifikasi sosial, kelompok kepentingan, hingga perkembangan teknologi informasi. Peramahan tersebut membuat masyarakat lebih melihat politik bukan sekedar aktivitas para elit global. Jadi melainkan merupakan bagian dari aktivitas masyarakat untuk kepentingan masyarakat lainnya.
Kewajiban sosiologi politik juga berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga setiap individu mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Seperti menggunakan hak pilih secara memiliki hak pilih secara bertanggung jawab, mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum, serta ikut berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial. Contoh misalnya seperti demonstrasi, yang dimana itu kebanyakan masyarakat atau mahasiswa itu mendemonstrasikan tentang hak-haknya, tentang hak-hak masyarakat, kepentingan masyarakat, supaya tujuan yang mereka miliki itu dicapai tanpa ada kebatilan-kebatilan. Dengan memahami akar permasalahan tersebut, masyarakat dan pemerintahan dapat mencari solusi yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini, sosiologi politik juga semakin penting karena masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang sangat cepat, termasuk penyebaran berita bohong atau hoax, opini politik yang tidak sesuai dengan takaran yang ada di pemerintahan. Lalu sosiologi politik memberikan bekal kepada masyarakat agar mampu berpikir kritis, menganalisis setiap informasi, dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada di bangsa. Pada akhirnya, sosiologi politik menjadi ilmu yang sangat penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang demokratis, partisipatif, berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan umum. Karena ilmu ini tidak hanya menjelaskan bagaimana kekuasaan dijalankan, tetapi juga mengajarkan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, serta mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Terus ada juga yang kita harus juga mempertanyakan tentang apa sih pentingnya sosiologi politik di pemerintahan itu. Nah, pentingnya sosiologi politik dalam pemerintahan. Sosiologi politik memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena ilmu ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kekuasaan, lembaga pemerintah, dan kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi politik, pemerintahan dapat memahami bahwa setiap kebijakan publik yang dibuat akan memberikan dampak yang berbeda terhadap sebagai kelompok masyarakat dengan sesuai kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, maupun tingkat kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, sosiologi politik menjadi dasar bagi pemerintahan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan bermasyarakat. Selain itu, memahami pola pikir atau pola perilaku politik ini, masyarakat, tingkat partisipatif warga negara, dinamika kelompok kepentingan, serta potensi munculnya konflik sosial maupun politik. Dengan pemahaman tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga stabilitas politik, memperkuat integrasi sosial, serta menciptakan hubungan yang humanis antara negara, masyarakat, dan individu. Sosiologi politik juga berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mendorong prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam penguasaan keputusan atau proses pengambilan keputusan. Di samping itu, mengevaluasi efektivitas pemerintahan, pelaksanaan kebijakan publik melalui analisis terhadap respons dan perubahan terjadi di masyarakat sehingga kebijakan yang kurang efektif dapat diperbaiki berdasarkan kondisi yang nyata. Lalu, dengan demikian pemerintahan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga dapat pada upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang responsif terhadap realitas sosial. Pada akhirnya, sosiologi politik menjadi salah satu landasan penting pemerintahan dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, demokratis, dan berkeadilan yang mampu memperolehkan kemakmuran masyarakat. Nah, terakhir, bagaimana kita memakai teori sosiologi politik ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
cara memakai teori sosiologi politik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memahami setiap aktivitas politik selalu berkaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Penerapan teori dimulai dari kemampuan seseorang untuk berpikir kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, keputusan lembaga negara maupun isu-isu politik yang berkembang di lingkungan serta langsung mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Seperti contohnya kita harus mengikuti, tidak harus juga kita seperti dengan langkah awal kita ikut organisasi di kemahasiswaan di kampus, di eksternal kampus. Karena apa? Karena itulah yang membuat kita paham akan politik. Karena di kehidupan kampus juga kita akan berkehidupan berpolitik. Kita melangkah ke kanan, kita berpolitik, melangkah ke kiri berpolitik. Jadi apa yang akan terjadi di kampus, apa yang akan terjadi di organisasi Organda, Ormek atau Ormawa itu ada politiknya, seperti pengambilan keputusan, seperti pemilihan ketua umum, itu kita berpolitik. Nah, di situ juga kita mencari strata atau membuat strata, mencari mengambil hati mahasiswa supaya kita mencapai tujuan tertentu. Jadi yang dimana setelah kita selesai berorganisasi di kampus, apabila kita melangkah ke dunia yang sesungguhnya seperti dunia pemerintahan, kita tidak canggung akan hal itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sosiologi politik. Saya berharap nilai saya diterima, walaupun mungkin kurang cukup atau kurang jelas. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.